Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa, semoga sehat dan selalu bahagia. Terima kasih telah berkunjung di channel SJ Lubar. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi hal yang bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Pada materi ini saya akan bahas perihal cara menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Lovin pada penelitian kuantitatif, khususnya yang berjenis data cross-seksional, yaitu pada data yang diambil pada kelompok individu pada satu periode waktu tertentu, atau paling mudahnya data yang diambil dari hasil kuesioner responden. Untuk menentukan ukuran sampel, berapa minimal jumlah sampel yang kita gunakan pada penelitian, dapat kita gunakan satu rumus penentuan ukuran sampel. Antara lain bisa menggunakan rumus Lovin, kemudian rumus Cochrane dan Lemeso. Kemudian yang kedua, dapat juga menggunakan tabel penentuan ukuran sampel seperti tabel Ishak-Michael dan tabel Harry-King. Dan yang ketiga, dapat menggunakan rule of thumb atau menggunakan referensi-referensi yang jelas dalam menentukan jumlah sampel. Namun pada sesi ini saya akan bahas secara mendalam penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Adapun penentuan jumlah sampel dengan cara lain nanti akan kita bahas pada konten berikutnya. Ikuti materi ini, jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin digunakan untuk menentukan jumlah minimal sampel pada penelitian survei pada suatu populasi yang diketahui secara pasti jumlahnya atau definite population, dan digunakan untuk mengestimasi proporsi pada populasi tertentu. Rumus Lovin sangat dikenal dan banyak digunakan oleh mahasiswa di Indonesia dan bisa dikatakan secara turun-temurun menggunakan rumus Lovin ketika menentukan jumlah sampel pada penelitiannya. Karena rumus Lovin ini memang cukup mudah digunakan, ya, simple dan praktis. Penggunaan rumus Lovin ini memiliki ketentuan dalam penggunaannya yang seyogyanya diketahui dan dipahami supaya tidak keliru dalam penggunaan. Meskipun rumus Lovin banyak digunakan untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel, rumus Lovin ini masih memiliki kontroversi dan beberapa masih diperdebatkan di kalangan dunia pendidikan. Di antaranya, rumus Lovin ini dianggap memiliki tingkat ketelitian yang masih rendah karena rumus Lovin hanya mempertimbangkan dari nilai ukuran populasi atau nilai N besar, kemudian mempertimbangkan dari nilai error tolerance atau margin of error yang dilambangkan dengan E kecil, sedangkan faktor-faktor yang lain seperti nilai standar deviasi, confidence level, nilai proporsi yang menentukan besar kecilnya ukuran sampel ini diasumsikan sama. Kemudian yang kedua, rumus Lovin ini masih menyisakan pertanyaan, siapa sih sebenarnya penemu dari rumus Lovin ini? Asal usul pertama kali rumus Lovin ini dikembangkan oleh Slovin pada tahun 1960, dijelaskan pada buku Elementary Statistics Modern Approach yang ditulis oleh Altares tahun 2003. Pada buku ini tidak dijelaskan siapa itu Slovin, hanya disebutkan sebagai Sloven's Formula. Pada umumnya para peneliti menyebut dengan nama Slovin, tetapi sampai saat ini nama Slovin yang dimaksud ini tidak atau belum diketahui secara jelas Slovin yang mana. Ada yang mengatakan Michael Slovin, ada yang mengatakan Mark Slovin, kemudian Robert Slovin, Kukol Slovin, dan sebagainya dengan latar belakang keahlian ilmu yang berbeda. Jadi belum tahu secara pasti Slovin mana yang dimaksud yang menemukan atau mengembangkan dari rumus Lovin ini. Kemudian pada tahun 1967, nama Taro Yaman
ini mengembangkan rumus untuk mengukur besaran sampel dengan rumus yang sama persis dengan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat, dimana N ini adalah ukuran sampel yang dicari dan N besar adalah ukuran populasi yang jumlahnya diketahui secara pasti atau definite, sedangkan E adalah margin of error. Tetapi rumus ini tidak dikatakan sebagai nama rumus Lovin. Kemudian ada yang berpendapat bahwa rumus Lovin adalah rumus yang berasal dari turunan rumus Cochrane yang diasumsikan menggunakan nilai proporsi 50% atau 0,5 dan nilai kepercayaannya atau confidence levelnya sama dengan 95% dengan nilai alfa sama dengan 5% atau 0,05. Adapun rumus Cochrane sebagai berikut. N kecil sama dengan N0 dibagi 1 plus N0 dibagi N besar, dimana N0 ini rumusnya adalah Z kuadrat dikali P dikali 1 min P, kemudian hasilnya dibagi dengan E kuadrat. Nilai Z ini diasumsikan sebagai tingkat kepercayaan yang nilainya 95%, sehingga nilai Z sama dengan 1,96 kemudian dibulatkan menjadi 2. Jadi nilai Z nya adalah 2. Kemudian nilai P sebagai nilai proporsi yang nilainya tidak diketahui, maka kita asumsikan nilai proporsinya adalah 50% atau 0,5 sebagai nilai proporsi yang maksimal atau nilai yang menghasilkan hasil perkalian dari P kali 1 min P yang mendapatkan hasil yang paling besar, yaitu nilai proporsi 50% atau 0,5. Ini menghasilkan nilai maksimum, sehingga kita masukkan dalam rumus N0 sama dengan 2 kuadrat. 2 ini adalah nilai Z dikali 0,5 dikali nilai proporsi maksimal, ya. Kemudian dikali 1 min 0,5, hasilnya dibagi dengan E kuadrat, sehingga N0 sama dengan 1 per E kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus Cochrane, ya, rumus ini nilai N0 nya ya 1 per E kuadrat, ya. Kemudian nilai N0 ini juga sama, ya, diganti dengan 1 per E kuadrat dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan 1 per E kuadrat dibagi 1 plus 1 per N besar kali E kuadrat. Kemudian N sama dengan 1 per E kuadrat dibagi 1 ditambah N kali E kuadrat dibagi N kali E kuadrat. Maka N sama dengan 1 per E kuadrat, ya, naik N dikali E kuadrat dibagi 1 plus N E kuadrat. Kemudian ini dicoret nih, E kuadratnya dicoret, sehingga hasilnya menjadi lebih sederhana, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali E kuadrat. Ini yang dimaksud dengan rumus Slovin. Jadi rumus Slovin ini berasal dari asumsi
tingkat kepercayaannya 95% dengan nilai Z 1,96 yang dibulatkan menjadi 2 dan nilai proporsinya sama dengan 0,5. Jadi rumus Slovin yang dikenal ini juga merupakan turunan dari rumus Cochrane. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi yang berlaku pada rumus Slovin adalah sebagai berikut. Jumlah populasinya ini diketahui secara pasti atau definite. Artinya, rumus Slovin hanya dapat digunakan untuk menghitung jumlah minimal sampel pada populasi yang diketahui jumlahnya secara pasti atau definite. Sedangkan jika jumlah populasinya tidak diketahui atau indefinite, maka tidak bisa menggunakan rumus Slovin. Kemudian yang kedua, rumus Slovin ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau confidence levelnya 95%. Jika penelitian tidak menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka jangan menggunakan rumus Slovin. Dan ketentuan rumus Slovin ini nilai Z-nya adalah 1,96 yang dibulatkan menjadi 2. Kemudian yang ketiga, nilai proporsi atau keragaman populasi yang digunakan adalah 50% atau 0,5. Namun jika nilai proporsinya tidak menggunakan 0,5 karena memang diketahui secara pasti, maka jangan menggunakan rumus Slovin. Tetapi silakan ya pakai rumus yang lain, pakai Cochrane misalnya. Kemudian yang keempat, penggunaan rumus Slovin ini, nilai margin of error atau nilai toleransi kesalahannya atau E kecil didasarkan atas subjektivitas peneliti. Jadi silakan peneliti yang menentukan berapa nilai margin of errornya. Jadi rumus Slovin ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah N populasi dan dipengaruhi oleh nilai margin of error atau nilai E kecil. Karena nilai tingkat kepercayaan ini sudah diasumsikan dengan nilai 95% dan nilai Z-nya sama dengan 2 dengan nilai proporsi 0,5. Kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa, apa sih bedanya antara tingkat kepercayaan kemudian nilai alfa dengan nilai margin of error atau nilai E kecil? Ini bedanya apa? Baik, saya akan jelaskan. Nilai margin of error adalah batas atas dan batas bawah dari confidence interval. Kalau saya buat rumus hubungan antara tingkat kepercayaan dengan margin of error, maka rumusnya sebagai berikut. CI ini adalah confidence interval atau selang kepercayaan sama dengan X bar plus minus kali Z alfa bagi 2 dikali sigma dibagi akar N kecil. X bar ini adalah nilai rata-rata. Kemudian N adalah besarnya sampel dan sigma ini adalah standar deviasi. Di sini rumus Z alfa per 2 kali sigma dibagi akar N ini adalah rumus margin of error, MOE, margin of error. Sehingga dari rumus confidence interval ini dapat diturunkan menjadi confidence interval atau CI sama dengan X bar ya ditambah margin of error. Kemudian yang rumus kedua, confidence interval sama dengan X bar dikurangi margin of error.
tingkat kepercayaan atau confidence level adalah bagian dari penyusun CI atau selang kepercayaan, di mana pada rumus confidence interval atau CI ini terdapat nilai alfa, di mana tingkat kepercayaan ini dihasilkan dari 1 min alfa. Jadi di sini nilai alfanya ya adalah merupakan penyusun dari tingkat kepercayaan atau CL. Jadi jika misalnya kita memiliki nilai alfa 5% atau 0,05, maka tingkat kepercayaannya adalah 1 min 0,05 sama dengan 0,95 atau 95%. Jadi MOE atau margin of error inilah yang memunculkan selang pada confidence interval. Bahasanya MOE ini tergantung pada standar deviasi dari data dan tergantung pula dari besarnya sampel. Semakin besar sampel di mana asumsi standar deviasinya tetap, maka semakin kecil selang pada confidence intervalnya. Kemudian semakin besar standar deviasinya di mana asumsi sampelnya tetap, maka semakin lebar selang atau confidence interval yang kita buat. Margin of error ini menggambarkan batas kesalahan maksimum yang disebabkan oleh sampling error. Jadi sampling error itu sendiri muncul karena jumlah sampel yang terbatas dan juga metode sampling yang tidak sempurna. Jadi tingkat akurasi suatu analisis penelitian tidak hanya ditentukan oleh margin of error saja, tetapi terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian jika ada pertanyaan, jika nilai alfa ini yang digunakan 5%, kemudian margin of errornya menggunakan 10%, bisa atau tidak? Ya, jawabnya bisa. Ya, silakan. Jika hendak menggunakan nilai alfanya 5%, kemudian nilai margin of errornya menggunakan 10% pada rumus Lovin, ya silakan. Lanjut, kita masuk ke contoh soal penggunaan rumus Lovin. Di sini ada contoh soal, jika jumlah populasi mahasiswa di program studi akuntansi sebesar 150 mahasiswa dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%, maka berapakah jumlah sampel minimal yang dapat diambil untuk dijadikan sampel penelitian? Penyelesaiannya menggunakan rumus Lovin. N atau jumlah minimum yang dicari sama dengan N besar jumlah populasi dibagi dengan 1 ditambah N jumlah populasi dikali E kuadrat. E ini margin of error. Maka dihasilkan 150 dibagi 1 ditambah 150 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 109,09. Kita bulatkan ke atas menjadi 110 mahasiswa. Nah, 110 mahasiswa ini adalah hasil pembulatan ke atas. Karena 110 ini adalah jumlah sampel minimal yang diambil untuk penelitian, maka sangat boleh jika mengambil sampel di atas 110. Yang penting di atas 110 itu boleh saja, karena 110 ini adalah jumlah minimal sampel untuk penelitian. Kalau mau ambil sampel 115 mahasiswa silakan, mau ambil 120 atau 130 ya silakan, karena semakin banyak
sampel yang digunakan penelitian, maka semakin baik ya, semakin lebih dipercaya. Jadi dapat disimpulkan di sini, rumus Lovin boleh digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimum pada suatu penelitian di mana jumlah populasi tersebut diketahui atau definite. Meskipun rumus Lovin masih terdapat kontroversi ya, siapa pengembang atau penemu dari rumus Lovin tersebut, dengan catatan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, kemudian menggunakan nilai proporsi populasi sebesar 0,5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.